Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Febriawinata dan teman-teman saya Cantiknya Bunga Azaria. Saya Fida Febrianti. Saya Aminatus Sakia. dan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Satanti, nomor absen 19. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Perang Asia Pasifik berlangsung tahun 1937 sampai 1945 di wilayah Samudra Pasifik beserta pulau-pulaunya dan di Asia. Perang Asia Pasifik merupakan salah satu konflik internasional yang memiliki dampak besar pada dunia. Perang ini di Jepang lebih dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya, Greater East Asia War, yang melibatkan perlawanan antara pihak sentral, yaitu Jepang, Jerman Nazi, dan Italia, dengan pihak sekutu Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Untuk menghadapi Jepang, pada tahun 1941 Amerika Serikat memprakarsai dibentuknya persekutuan yang disebut ABDACOM, Amerika, British, Dutch, Australian Command. ABDACOM merupakan aliansi komando tertinggi untuk semua pasukan sekutu di Asia Tenggara dan termasuk pelabuhan pasukan Darwin di wilayah utara Australia. ABDACOM didirikan pada tanggal 10 Januari 1942 di Bandung dan mulai beroperasi setelah deklarasi perang oleh Jepang pada tanggal 12 Januari 1942. Tugas utama ABDACOM adalah mempertahankan kendali atas Malay Barrier, yaitu sebuah garis yang membentang di semenanjung Malaya, melalui Singapura dan pulau-pulau paling selatan Hindia Belanda. ABDACOM hanya berumur beberapa bulan dan dipimpin oleh Jenderal Inggris Sir Archibald Wavell. Nah, untuk selanjutnya dan untuk keterangan selanjutnya dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Bye-bye. selanjutnya, Si Azan. oke. Bentar ya. Azan. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, Amerika Serikat menerapkan embargo minyak bumi. Penerapan embargo minyak bumi tersebut merupakan suatu ancaman yang besar terhadap Jepang sebab industrinya sangat bergantung pada bahan dasar yang sangat penting ini. Saat itu Jepang sangat bergantung pada minyak Amerika Serikat, baik untuk menjalankan mesin-mesin industrinya maupun untuk keperluan perang. Selanjutnya, Jepang memutuskan untuk menguasai sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sebagai dari wilayah tersebut merupakan daerah jajahan Hindia Belanda, termasuk Indonesia. Hal tersebut, Jepang harus melewati kekuatan militer Amerika Serikat. Di bawah persekutuan ABDACOM, Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan Hindia Belanda. Menyerang Hindia Belanda dianggap telah menyerang ABDACOM. Di lain pihak Amerika Serikat ingin embargo minyak mencapai tujuannya, yaitu mundurnya Jepang dari wilayah-wilayah yang dikuasainya di Asia. Serangan Jepang tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Tujuan penyerangan tersebut adalah melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat yang diperkirakan menjadi penghalang ekspansi Jepang. Akhirnya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Peristiwa tersebut merupakan awal dari berkorbannya Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang berimplikasi sangat luas untuk bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan teman saya. Setelah menghancurkan Pearl Harbor, pada tanggal 10 Desember 1941, Jepang menduduki Filipina dan menduduki Burma pada tanggal 16 Desember 1941. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, Tarakan, dan Balikpapan. Tarakan diserang Jepang karena wilayah Tarakan dan sekitarnya akan kaya
minyak bumi. Kemudian Jepang menyerang Balikpapan yang juga memiliki banyak ladang minyak. Setelah menyerang Tarakan dan Balikpapan, kemudian menyusul Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Penduduk Jepang di Palembang dianggap paling strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Selanjutnya Jepang mendarat di Banten, kemudian di Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oleh Jepang, Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Menghadapi serangan kilat Jepang tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tidak berdaya menghadapinya. Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 9 Maret 1942, Jenderal Terporten kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jenderal Terporten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada tentara Jepang dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati. Maka wilayah Indonesia atau bekas Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintahan pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang atas Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Kedua, Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang. Hal tersebut karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Yang ketiga, Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Adapun untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Namun, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Yang kelima dan terakhir, Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Selamat panjang umur. Sehat saja. Itu tadi presentasi dari kami ber 1, 2, 3, 4, 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.